Bagaimana Pak Ibu? Mungkin kita lanjutkan untuk sesi kedua ini. Untuk yang tampil pertama ini Pak Agung dan Oh, selanjutnya Bu Dian dan selanjutnya Pak Beringin dan yang terakhir Pak Dadang ya Pak Dadang. Ya, Rizal, Pak Pak Rizal Irwan. belum Ya, loh. ya Pak Rizal sebelum Pak Dadang. oh, tadi dia Pak Danang ya. Jadi Pak Agung, Bu apa? Pak Agung, Dian, Budian, Pak Dian dan Pak Irwan. Pak beringin. Pak Pak Beringin Beringin, Pak Andrizal, baru dan Pak Dadang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak murid Bapak yang ganteng, yang cantik, yang ceria pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Pagi Bapak. Baik Pak. Baik, Pak. Baik, Sudah Pak. sarapan semuanya Bapak Ibu? Bapak Ibu. Belum, Pak. Iya. Belum, Bagaimana Pak. tidurnya tadi malam? Nyenyak? Tidak Tidur, Pak. Pak. Waduh. Alhamdulillah jam 2 baru tidur, Pak. Waduh. Tugas. PR-nya banyak Pak. PR-nya banyak Pak. Iya, Pak. Pak Irwan. Ya Pak, PR-nya banyak Pak. Waduh, ini saya harap mudah-mudahan dengan kurangnya tidur Ananda pada hari ini tidak mengurangi semangat Ananda untuk belajar ya. Oke, sebelum Amin. mulai, mari kita tepuk tangan dulu bersama. Iya, oke, baik, Ananda Bapak sekalian yang cantik-cantik, yang cuma ganteng, yang sangat ceria. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Terutama Bapak melihat ada dari teman-teman Ananda yang belum hadir ini, ya. Siapa yang belum hadir ini Ketua Mbak Andrizal? Ananda Andrizal? Ada kursi kosong. Kemudian Eko nggak hadir, Pak. Eko nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Ada tahu kabarnya? Ya, tadi nolong orang tuanya, Pak. Waduh, nolong orang tua. Memang kegiatan yang sangat mulia, tapi sebisa mungkin kita harus masuk dulu ke pendidikan ya, mengajar apa namanya sekolah ya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sepertinya kita langsung ke pembelajaran kita pada hari ini. Namun, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, ada beberapa tayangan yang akan Bapak putarkan untuk Ananda semua. Nah, Pak Agung, Pak ya. Agung. Kita tidak berdoa ini Pak, langsung saja nih Pak. Oh iya. Oh waduh, tidak berdoa kita nih Pak. Iya benar, itu yang Bapak tunggu-tunggu dari Ananda semua. Ada nggak yang mengingatkan Bapak untuk kegiatan berdoa sebelum Aduh. belajar? Terima kasih untuk Ananda Irwan. Berikan tepuk tangan dulu karena dia sudah mengingatkan untuk sikap religius yang sangat baik untuk dari Ananda Irwan. Ya, baik, silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Barangkali Ananda Irwan yang sudah mengingatkan untuk berdoa. Ananda boleh memimpin doa pada hari ini. Silakan Ananda Irwan. Baik untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ananda Irwan. Semoga kegiatan hari ini kita berkah ya Ananda semua. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, ada tayangan video yang Bapak putarkan kepada Ananda semua. Silakan disimak, dilihat, dan diperhatikan dengan baik. Ya, sudah muncul? Sudah Pak. Oke. Sudah berwarna, Pak. Sudah berwarna? Seperti Oke. warna baju Bapak. Wah, baju Bapak warna apa ini? Wangi. Warna oranye, Pak. Ini suaranya Pak. Nah, dengar? Dengar sekali Pak. Oh, terlalu kuat ya? Terlalu kuat Pak. Ini Oke, nanti pelan. kita Kena marah kelas sebelah Pak. Oh iya benar. Nah, silakan Anda semua perhatikan dulu ya.
Oke, bagaimana tayangan yang tadi? Ya, ada yang bisa memberikan komentar terlebih dahulu. Kira-kira itu apa yang Bapak putar barusan ya? Saya Pak, Ya, silakan Ananda Dian. itu tadi sepertinya berisi gambar dengan tulisan, ada informasinya. Sepertinya poster itu ya Pak ya? Poster ada, iya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ananda Dian. Ada lagi yang lain yang mau berkomentar dan memberikan Judul filmnya pendapatnya? apa, Pak? Judul film. Filmnya apa? Ya, judul filmnya itu adalah Antara Aku dan Tulisanku, Pak. Ananda Dian. Ya. Ada gambar cewek, Pak. Ada gambar cewek. Wah, Ananda Rizal gila ceweknya aja ya. Yang lainnya ada nggak? Ananda Rizal, apalagi selain cewek yang ada di video tersebut? Kira-kira itu Ada, Pak. Gambar orang tua, Pak. Gambar orang tua. Gambar Iya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira itu gambar apa ya? Selain tadi Ananda Dian sudah menyebutkan itu poster. Ya. Gambar Benar anak dan sekali. bapaknya, Pak. Anak dan bapak. Oke, baik. Nah, kira-kira itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Setelah Ananda melihat tayangan video tadi, maka hari ini materi kita pada hari ini adalah membuat poster. Oke. Sudah muncul ya anak-anak semua? Nah, kompetensi pembelajaran pada hari ini itu Bapak mengambil pada KD 3.3, yaitu memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik. Nah ini Ananda Rizal, ada cewek atau kakak cantik di sini. Kira-kira dia sudah memikirkan apa ya? Kita lihat, oh ternyata dia sedang memikirkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengenali berbagai jenis karya dan konsep gambar poster. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali berbagai jenis karya dan konsep gambar poster. Yang ketiga, dapat menjelaskan prosedur dalam menggambar poster. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam menggambar poster. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan jenis dan teknik dalam menggambar poster. Yang keenam, peserta didik dapat menunjukkan berbagai macam jenis dan teknik menggambar poster. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menelaah jenis dan teknik menggambar poster. Oke, untuk selanjutnya, manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dapat membantu meningkatkan promosi di bidang usaha ataupun informasi pada layanan masyarakat. Dan pembelajaran hari ini akan langsung Bapak pimpin bersama Mr. Agung. Ya. Oke, semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Pak. Semangat, Pak, semangat Pak. Apalagi kita lihat muka Bapak di situ Pak. Tadi semangat, Iya. semangat Pak. Lihat Serius kakak sekali di cantik. situ Pak fotonya. Iya, Tapi ini. kalau lihat yang ini Pak, udah nggak semangat lagi Pak. Yang Waduh. cewek kakak cantik ini. Ini Bapak waktu masih 5 tahun nih. Ini waktu bekerja di BMKG ya Pak ya? Oke, kita lanjut ya Anda semua. Nah, kita masuk pada pengertian poster. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita masuk, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu poster? Ya, Ananda Irwan, barangkali. Tahu nggak Ananda Irwan, apa itu poster? Poster ada gambarnya Pak, ada tulisannya Ada gambarnya, ya. Kemudian Pak. Ada Ada tulisannya Pak. tulisannya, Pak. ada tulisan, ya. Tulisannya mantap, itu Ananda. untuk mengajak orang Pak, memberikan informasi juga. Iya, ada lagi Ananda Beringin. Ya, ini dari tadi Ananda Beringin senyum-senyum aja ini. Kenapa ya? Ya. Ananda Beringin, ya. Kira-kira Ananda Beringin tahu poster Ananda Beringin? Menurut Ananda Beringin, Iya Pak, poster itu Pak pernah yang lihat kayak poster? pernah Pak yang di ini Pak,
ditempel-tempel di tembok Pak ya. Waktu itu saya puskesmas ada juga saya lihat Pak poster-poster gitu Pak kayaknya Pak, Mana Anda tempel-tempel ada beringin gambar, ada poster, tulisan Pak. Pak? Kira-kira di mana Anda beringin melihat poster itu? Di puskesmas kemarin Pak. Oh, di puskesmas. Kenapa waktu itu Anda beringin lagi sakit ya barangkali. Jadi melihat poster di sana ya. Kira-kira apa poster yang ditampilkan di sana Anda beringin? Ada 2 itu Pak, posternya yang cuci tangan Pak, ada gambar tangan kan Pak, terus ada air-air ngalir, baru yang kedua yang ini Pak pakai masker, terus ada gambar orang batu, paru-paru gitu Pak. Oke, berarti posternya tentang kesehatan ya. Oke. Iya Pak. Yuk kita lihat apa sih pengertian dari poster itu. Cit, ada orang yang sedang bingung. Apa ya? Nah, yang pertama poster itu merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan seperti pementasan film, tari, atau musik dan teater. Dan terakhir, poster juga digunakan untuk mengkampanyekan kesehatan, lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang terakhir ini sebagai definisi poster, itu pasti akan kita temui dalam beberapa bulan ke depan, Bapak Ananda semua ya. Kira-kira apa sih yang bakalan ada ramai poster di beberapa bulan ke depan itu? Kampanye, Pak. Kampanye, Pak, pemilu, partai. Caleg. Pemilu, Pak. Iya, benar sekali Ananda Afifah. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Nah, apa materi selanjutnya? Itu konsep menggambar poster. Konsep menggambar poster, apa sih konsepnya? Yang pertama, himbauan, ajakan atau pesan dalam bentuk gambar dan tulisan. Pesan yang ingin disampaikan bergantung kepada kepentingan dari pihak pemberi pesan. Kemudian, pihak pemberi pesan bisa dari lembaga pemerintah, organisasi, masyarakat, maupun perseorangan. Kemudian bentuk komunikasi visual yang menarik perhatian. Nah, ini konsepnya. Jadi dalam poster itu, biasanya poster itu dia bersifat himbauan ya, mengajak dia. Sama seperti yang tadi Ananda beringin sampaikan di puskesmas, ada poster tentang cuci tangan. Oh, berarti dia sedang mengajak kita untuk hidup bersih dengan cara mencuci tangan. Oke, baik. Selanjutnya ada prinsip poster. Nah, kira-kira prinsip poster itu seperti apa? Oke. Yang pertama itu ada keseimbangan. Ananda Dadang. Iya, Ananda Dadang. Kira-kira apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan itu Pak, dari sudut-sudutnya, dari baik dari warna ataupun bentuknya, dia presisi Pak. Jadi terlihat lebih presisi balance, ya, Pak. Ya. Pak, Lebih Bang Dadang, Bang Dadang bahasanya sudah tinggi Pak, saya nggak ngerti Pak. Iya benar. Berarti Bang Dadang, Ananda Dadang itu dia rajin membaca buku tuh Ananda Irwan. Jadi kosakatanya banyak, ya kan? Nah, Pak, dia lihat HP, Pak. Itu silakan Istilah-istilah ya, Oh, Pak. lihat HP ternyata. Iya, Pak. Iya, Ananda Dadang, tolong disimpan dulu HP-nya ya, jangan sampai nanti ketahuan. Andrizal tukang adu dia. Iya. Adu dari Andrizal boleh, tapi Periksa lihat lacinya, juga Pak. ya. Periksa lacinya. Anda dan Andrizal ikut-ikutan juga nggak nih? Paling sampah itu, Pak, banyak di lacinya. Itu juga sampah, jangan sampai ada di bawah laci ya. Nanti banyak nyamuk sakit, kena demam berdarah, nggak masuk sekolah kan sayang. Hari-harinya terbuang begitu saja. Oke, nah tadi yang dikatakan Ananda Dadang bahwasanya adanya keseimbangan yang presisi dari setiap sisi ya. Kira-kira seperti inikah yang dikatakan dengan keseimbangan?
Nah, coba diperhatikan gambar tersebut. Apakah ini yang dikatakan dengan keseimbangan, Ananda Andrizal? Ya, Pak. Ya. Bagaimana Ananda Andrizal bisa mengatakan ini seimbang? Kiri kanannya sama, Pak. Dilipat Kiri 2 kanannya sama besar ya, Pak. sama besar. Kemudian atas bawahnya bagaimana? Atas bawahnya nggak sama, Pak. Nggak sama. Iya, oke. Ananda Irwan bagaimana? Ini Ananda Irwan senyum kenapa ini? Ya, Sama Pak, sama Pak Andrizal Pak. iya. Ananda Laila, ini suaranya mana? Aduh, Ananda yang comel-comel ini. Apa Pak Agung? Oh ini Iya, Pak, ini kayaknya ini nampak kayak bentuk wajah manusia nih Pak, warna putihnya Pak. bentuk wajah manusia Kepala di manusia Pak, kepala dengan pakai manusia dasi. Iya kepala dengan memakai manusia Pak. dasi. Oke, Iya. berarti ada pesan tersirat ya yang disampaikan dari poster Iya, itu kayak ya. ini musisi ya Pak, kayak gambar musisi ya. Kira-kira, oh iya, benar sekali. Ini sudah melambangkan seorang Musisi musisi. Pak. Iya. Oke, baik kita kembali. Prinsip yang kedua ada apa? Ada alur baca, yaitu ya diatur secara sistematis oleh desainer untuk mengarahkan mata pembaca. Jadi alur baca ini apa kira-kira? Coba kita lihat. Nah, say no to bullying. Nah, kira-kira gimana nih Ananda Afifa pendapatnya alur baca yang seperti apa ini ya? Apakah setelah melihat poster ini tertarik untuk melihatnya? Tertarik Pak. Ini ada pesannya Pak yang dimerahin, no bullying. Berarti intinya Oh, tidak boleh bully gitu Pak. iya. Nah, sama seperti kita di sekolah, jangan kita saling bully. Apapun kelebihan dan kekurangan teman-teman kita, itu harus kita terima. Setuju anak-anak semua? Setuju Pak. Setuju, Pak. Irwan tuh, Pak. Bullying. Kenapa Irwan? Tukang bully. Bukan bully. Ananda Irwan ingat karma itu berlaku, jangan sampai nanti berbalik ya. Ya. Oke, Pak. kita kembali lagi ke prinsip selanjutnya. Kira-kira ada apa di prinsip selanjutnya? Prinsip yang ketiga, ada penekanan. Kita lihat seperti apakah penekanan tersebut. Nah, yang dikatakan ada penekanan adalah objek yang paling menonjol. Kira-kira ini Ananda Ida. Ya, Iya, apa sih Pak. yang dikatakan dengan penekanan itu dari gambar ini Ananda Ida? Pendidikan itu mahal. Itu gambar duit ya, Pak ya? Iya, gambar duit. Kenapa dengan duitnya? Oh, Pak, berarti duitnya bisa terbang itu Pak, ada sayapnya Duitnya Pak. bisa terbang, ada sayapnya. Jadi kira-kira maknanya apa? pendidikan itu memang mahal, Pak. Pendidikan itu memang mahal. Ya, tepat sekali. Iya, Penekanannya adalah pada uangnya ya, dibuat iya, begitu. Oke, lanjut. Prinsip selanjutnya ada irama. Nah, irama di sini apakah sama dengan irama yang ada pada seni musik? Coba kita lihat. Di sini adalah pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Nah, ini dia membuka jendela dunia. Ananda Febri, bagaimana komentar Ananda terhadap ini? Di mana sih letaknya pengulangan pada poster yang ini? Pengulangan tadi adalah, ayo apa? Ayo. huruf setiap akhir kata Ini itu. ya, pengulangan atau variasi dari komponen desain grafis. Nah, jadi apa tadi pengulangan itu kira-kira pada gambar ini yang di mana letaknya pengulangan ya? Saya Huruf Pak, saya A-nya, Pak. Pak. Ini huruf ya. Terus ada lagi Bukunya Pak barangkali diulang-ulang Pak, iya, terbang-terbang itu Pak. bukunya diulang-ulang terbang-terbang. Nah, maknanya apa kira-kira Ananda Dian? Kok ke sini dia? Ada apa ini? Aduh, sepertinya ada kendala. Mohon maaf. Kita ulang kembali ya. Ya, Pak. Nah,
Sepertinya ada masalah ini dengan Bapak punya laptop. Nah, irama. Jadi ya pengulangannya ada pada buku dan ada pada buku ya. Nah, diulang-ulang. Baik, kita lanjut ke prinsip selanjutnya, ada kesatuan. Nah, kesatuan di sini artinya bagian dalam poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Nah, kira-kira seperti apa itu? Nah, ini dia peringkat ya, memiliki kesatuan yang utuh. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke teknik menggambar poster. Nah, teknik menggambar poster ini ada berapa? Yang pertama ada teknik manual. Nah, teknik manual ini seperti apa kira-kira? Nah, teknik manual yaitu poster didesain dan digambar menggunakan alat seperti pensil, ballpoint, spidol, cat, dan lain-lain. Poster yang dibuat secara manual dapat ditempel di tempat-tempat umum. Berarti posternya itu bersifat dibikin secara manual. Nah, teknik yang kedua apa? Ada teknik digital. Ya. Teknik digital itu seperti apa? Nah, menggunakan poster dengan aplikasi ya dan alat seperti komputer. Oke, sampai di sini kira-kira adakah yang bingung terkait dengan materi? Kok bingung tuh bisanya Pak? Mbak Ingung, aduh, ternyata Bapak yang bingung ya. Iya Pak Pak. sengaja ya Pak. Nah, Bapak ini lawak-lawak lah buat ketawa aja. iya. Ini biar kita tidak bingung semua. Jadi, adakah yang tidak mau ditanyakan? Kalau Bingung. biasanya kalau ada yang mau ditanyakan pasti jawabannya tidak. Nah, sekarang Pak Bali ini adakah yang tidak mau ditanyakan? Ada Pak, ada. Ada. Oke, apa itu? Tidak Ya. mau ditanyakan, berarti Oke. ya ada tidak mau Tapi ditanyakan. konsentrasi Anda semua masih bertahan ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, di sini kita akan dibagikan kelompok karena kita jumlahnya 9 orang, maka kita akan bagi kelompok menjadi 3-3 ya. Nah, untuk kelompok pertama itu diketuai oleh Ananda Irwan. Siap Ananda Irwan? Ya, kelompok kedua akan diketuai oleh Ananda Brigin dan kelompok ketiga akan diketuai oleh Ananda Andrizal. Oke, silakan nanti cari anggotanya masing-masing ya, Ananda, yang sehati, sekepala, sepemikiran ya, agar tidak salah tujuannya ya. Takutnya nanti bentrok pula di dalam kelompoknya kan gitu. Oke, Nanti milih-milih lah Pak. ya, Pilih yang pintar-pintar nanti Pak. pilih yang pintar-pintar. Hmm. Nah, disinilah Ananda semua dilatih untuk mempercayai teman Ananda satu sama lain. Sehingga tidak ada terjadinya kesenjangan antara Ananda dengan teman-teman yang lainnya. Oke, jadi percayalah sama teman Ananda, baik dia pintar maupun tidak, pasti ada kelebihan yang mereka miliki. Oke, dapat dipahami? Ya, kita lanjut. Nah, setelah dibagi, nah Ananda sudah berada pada kelompoknya. Nah, sekarang you can see it. Nah, ini Ananda akan membahas per kelompoknya masing-masing ya nantinya. Nah, pada gambar pertama silakan Ananda semua perhatikan terlebih dahulu. Ya. Gambar 1, amati unsur dan tekniknya. Tadi teknik ada apa aja? Ada manual dan digital. Sekarang Anda perhatikan di gambar pertama ini ada apa ya? Nah, ini posternya. Kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Ya, perhatikan dulu kira-kira unsurnya ada apa aja. Ya, kemudian tekniknya apa. Nah, selanjutnya. Nah, kalau yang ini unsurnya apa? Ya, tekniknya juga bagaimana? Pak Agung, Ya, saya izin bentar ya Pak, saya dipanggil kepala sekolah Bapak. oke Ibu. Saya mau ikut lomba Bapak. Oke Bu. Unsur Lanjut. warna Pak di situ Alasan tuh Pak. Bapak. Ya, semuanya ya. Oke, nanti Ananda Saya permisi diskusikan. juga Pak. Ya, nanti Ananda Andriza diskusikan bersama kelompok ya. Nah, Saya ini juga kita mau perhatikan permisi dulu. nanti Pak. Ya, kita perhatikan dulu ya.
Nah, permisi kemana Ananda Irwan? Kelas sebelah minta tugas kemarin Pak, saya pinjam. Oh, Mau kelas kabur dia. Ah, Mau kabur tuh Ananda, Pak. Mau kabur Pak. Dia Ananda ketua Irwan kelompok. ketahuan. Iya, dia Ya. ketahuan ini. Berarti dia tugasnya meminjam-minjam dari kelas sebelah. Ya. Iya kemarin Nah, iya Pak. ini juga ya. Ini gambar yang ketiga, masih sama. Nah, oke, setelah diperhatikan tiga gambar ini, kita masuk ke gambar yang kedua. Masih sama, amati unsur dan tekniknya. Kira-kira ada gambar apa yang di sini ya? Wah, sangat menarik. Menarik bukan? Kira-kira ini gambar apa ya, Ananda? Ananda Laila. Ya, Pak. kira-kira ini gambarnya temanya apa Ini ya? kayaknya ini gambarnya orang lagi bawa apa namanya ya Pak? Orang Kayaknya lagi makanan ya Pak? Produk makanan ya Supir Pak? mie Pak. Supir mie. Ini Ada Ya. Indominya nih Pak. oh, ada Promosi nih, Pak, Indominya, promosi promosi makanan Ada ya? ya. unsur sini rupanya Pak. Ada Supir unsur mie. seni rupanya, iya. Kemudian kalau Pak, itu yang ini, ya, Pak. Jadi lapar lihatnya Pak. jadi lapar. Ananda Febri belum makan ya, belum sarapan ya. Belum Oh, Pak. oke, kalau belum nanti Saya jam memperhatikan setengah Bapak aja dari tadi. Aduh, jadi terharu saya. Berbunga-bunga ini dibikinnya. Oke, ini gambar yang ketiga. Nah, kira-kira di mereka lagi ngapain? Ada yang lagi mandi, ada yang lagi ini. Wah, banyak. Nanti Anda diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, kira-kira apa yang harus Anda kerjakan? Tuliskan hasil pengamatanmu pada lembar kerja. Ya, nah lembar kerjanya bagaimana? Ini dia. Nah, silakan ya, lembar kerja 01. Nah, pada lembar kerja ini ada keterangan jenis gambar poster. Nah, dari keenam gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi, kira-kira itu masuk. Kemudian teknik yang digunakan pada gambar dengan lupa yang terakhir unsur yang terdapat pada gambar. Oke, bisa dipahami Anda semua untuk lembar kerja ini? Kalau bisa, Pak. ya, kalau bisa silakan langsung nanti dengan anggota kelompoknya untuk dapat berdiskusi ya. Bapak berikan waktu lebih kurang 10 menit untuk anak-anak berdiskusi. Silakan kembali ke bergabung bersama kelompoknya. Ada ketua kelompok mengkoordinirkan anggota kelompoknya dengan baik. Silakan. Izin Pak. Ya, Oh, saya dipanggil guru BK Pak. Sebentar Pak. kenapa anak Irwan dipanggil guru BK? Aduh, itulah Pak. Sebentar ya Pak. Iya. Dia Ya, mau kabur silakan ya Pak. didiskusikan ya. Dia mau kabur. Ya, kita positif thinking aja. Mungkin Ananda Irwannya lagi ada masalah yang harus dicurhat. Iya Pak. Masalah Ayamnya nggak temu Pak. gitu. Ayamnya lepas. Ayamnya lepas. Woi, kemarin aja Ayam tangkapnya itu ada loh, ternak Pak. ayam ya. Ayam tangkapnya lepas ya. Udah ditangkap pada lepas lagi. Karena aku pun Masuk ke ruang kepala sekolah tadi ayamnya Pak. Masuk orang kepala sekolah, makanya dipanggil ya. Iya karena Pak. aku pun ini. Ya. Kemarin dia bawa dinosaurus Pak. Sekarang ayam dia bawa Pak. Dinosaurusnya, wah, berarti peliharaan Ananda Irwan ini agak ekstrim ya. Dinosaurus dipelihara ya. Ya tapi mainan Pak. Oh main, nah saya kira beneran tadi. Wah. Baik, hampir sudah menunjukkan waktu 8 menit, masih ada 2 menit lagi untuk Ananda berdiskusi dengan kelompoknya. Iya, nggak boleh dikerjakan di rumah ini, Pak. Ini 5 menit lagi mau istirahat. Belum boleh, ya. Harus kerjakan di Silakan, sini. Ya. masih iya, kerjakan dulu di sini. Setelah ini baru nanti kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke. Karena masih ada waktu, kita coba untuk presentasi ya untuk kelompoknya. Nah, silakan. Tadi kelompok siapa yang mau tampil duluan? Ya, kelompok siapa? Kelompok Andrizal. Ya, silakan kelompok Andrizal. Kira-kira tadi untuk gambar yang pertama itu jenis posternya, poster apa ya? Bisa lihat gambarnya lagi Pak.
Oke, kita buka lagi ya gambarnya. Ini kira-kira poster apa ya? Jenisnya? Ini Pak. ini Pemandangan. itu Pak, poster Pendidikan, tentang Pak. pendidikan Pak. Tadi sudah diskusikan di kelompok. Ah. Nah, ini tentang pendidikan Pak. Oke, kemudian tekniknya Mengejar. teknik apa? Teknik digital Pak. Digital. Yang ini, Pak. sorry, maaf ya. Kemudian unsurnya ada apa aja? Unsurnya ada unsur keseimbangan, ada itu Pak, unsur warna Pak. Ada warna, iya. Warnanya gimana menurut Rizal? Menarik, lembut. Warnanya sangat menarik Pak, karena ada warna Sangat lembut dan ada menarik. warna terang Pak. Oke, selanjutnya yang gambar kedua. Yang kedua ini tentang lingkungan Pak. Tentang lingkungan, iya, pinter, bagus sekali. Untuk tekniknya Tekniknya teknik digital Pak. masih sama ya, teknik digital. Untuk unsurnya Iya masih Pak. Unsurnya ada unsur garis Pak, atau air hujannya ada garis-garis Pak. Ada warna Pak. Iya, benar sekali. Ya. Ya Pak. Oke. Nah, yang terakhir ini tentang apa? Yang ini tentang menjaga lingkungan Pak. Tentang menjaga lingkungan juga ya, sama. Nah, disinilah Ya. kita dituntut untuk menjaga lingkungan. Untuk tekniknya bagaimana? Tekniknya teknik digital Pak. Masih sama ya, teknik digital. Unsurnya? Unsurnya ada unsur warna Pak. Ada Iya, warna ada Pak. warna. Ya, tapi ini kok tangannya berbeda ya Pak? Satu coklat, satu emas ya Pak? Satu coklat, satu emas. Nah, kira-kira menurut Andrizal itu kenapa ya kok bisa ada bedanya? Ada yang coklat, ada yang emas. Kira-kira Mungkin itu itu apa? Saya tahu Mungkin Pak, saya saya Pak. tahu Pak. Apa Nanda dia? Pak, itu pakai sarung tangan kan Pak? Pastinya kan Pak. Kalau saya enggak Pak. Tadi Iya. saya mikir Enggak, Pak. ini Menurut menggali saya, emas Pak. Ya, Menggali emas Pak. Di sini Medali sikok. Menggali Oh. emas. Iya. menggali emas ya karena ada sekop di Bagus, situ. Pak. Nah, Saya iya. tahu. Iya, Di lubang apa ini ada Nanda emas dia? gitu. Ini Pak, menurut saya ini kan Pak, tangannya ada yang coklat, ada yang putih, ada yang kekuningan gitu kan Pak. Ini artinya kan kita itu berbeda-beda ya Pak, suku Iya. kita itu ya Pak. Itu Iya. semuanya itu harus menjaga lingkungan, tidak untuk satu apa namanya Pak, satu kelompok tertentu gitu Pak. Berikan tepuk tangan untuk Nanda Dian. Ya, itulah makna yang Iya Pak. ada dalam poster. Jadi poster itu tidak hanya menampilkan tulisan dan gambar, tapi juga ada pesan yang disampaikan. Iya Nah, Pak. bisakah Pak, ini kita satu membaca lagi itu? Pak. Apa tuh? Ini ini plastik ya Pak? Yang bulat-bulat nih Pak. Yang ini ya, Iya Pak. Plastik Iya. kok bisa disemprotkan Pak? plastik kok bisa disemprotkan? Kira-kira itu plastik apa semprot? Botol semprot ya? Ayo. Semprot, botol semprot. Botol semprot Pak, terbuat dari Oh plastik. iya Pak. Kirain megang plastik dia Pak. Botol semprot yang terbuat dari plastik. Plastik. Iya Pak. Wah, luar biasa nih Berarti Pak. anak-anak Arzal ini harus banyak konsumsi makanan lagi nih. Mungkin lapar nih, jadi kurang konsentrasi dia ya. Luar biasa ini Oke. Pak gambarnya Pak. Luar biasa ya. Pak, itu Oke. artinya apa ya Pak? Oh, yang mana? Yang tadi Pak, bahasa Inggris itu Pak. Yang bahasa Inggris, safe Oh iya Earth Pak. for a better Apa itu, future. Pak? Artinya Artinya apa kira-kira? Safe itu apa? Melindungi Earth itu apa? Bumi. For untuk better future, masa depan yang lebih baik. Artinya jagalah bumi agar masa depan kita lebih baik. Hijaukan bumi agar kita bisa hidup dengan nyaman di bumi. Oke, baik Anda sekalian. Terima kasih untuk hasil diskusi kelompoknya. Udah bagus sekali. Kelompok 1, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan baik. Nah, setelah ini kesimpulan yang dapat kita ambil pada mata pelajaran kita pada hari ini yaitu poster merupakan bagian dari desain komunikasi visual atau DKV yang termasuk dalam konteks kesenirupan. Nah, sebagai media komunikasi secara visual dapat dalam bentuk tujuan tertentu. Nah, seperti halnya komunikasi secara verbal, pemahaman orang terhadap informasi dan edukasi poster harus mudah dicerna, baik tulisan, warna, dan gambar yang ditampilkan. Terakhir, terima kasih. Ya.
Nah, Ananda sekalian, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, ya. Untuk pertemuan kita ke depan, kita akan masuk pada praktek pembelajaran poster dengan aplikasi digital. Jadi untuk Ananda sekalian, pada pertemuan ke depan diharapkan untuk dapat membawa perangkat pembelajarannya, terutama smartphone, ya. Baik, Ananda semua dapat dipahami? Pak. Berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Baik, nah itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kita nggak berdoa ini, Pak. Nggak berdoa kita, Pak. Iya, Pak, akhirnya Bapak. ada juga yang mengingatkan Bapak untuk berdoa. Ini sangat tinggi sekali nilai religiusnya. Silakan Ananda Andrizal untuk memimpin doa kembali. Ya Pak, siapa? Ya, Bapak duduk siap. Sebelum kita berakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ananda Rizal. Ini nilai religius kalian akan Bapak tambahkan Sama-sama, semua. Pak. Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya rasa nonton bola, Pak. Iya. Saya seperti Bu, apa namanya, seperti penyiar radio, lebih cocok Pak Agung ini. Iya. Iya, Pak. Iya ya, Pak. Apa kesehariannya juga gitu, Pak Agung? Lebih kurang begitulah, Bu. Rasa nonton bola kita Pasti kan. senang, siswanya senang itu. Siswanya senang gitu kan, apa namanya, gurunya apa, penyiar radio sepertinya ini. Nyambil, Pak. Boleh latihannya, Pak. Nah, atau mungkin Pak Agung nih sebelum sebelum per ini udah latihan berapa hari ya? Seperti penyiar ya. Ini Pak, Tapi, pengalihan isu biar yang bandel-bandel tadi tidak kena, Pak. Takutnya nanti karma, Pak, karena semalam kan saya jadi murid bandelnya. Takut balas dendam, takut. Iya. Dengar Pak Agung bicara ya, Bu, dia bingung yang mau ditanyakan kan. Iya benar. Gak dikasih celah ya, Bu. Iya, nggak jadi terbalaskan dendam kita ya, Bu, dia. Bu Bipa. ya. Saya- Kalau misalnya Pak Agung, kalau bisa dipertahankan seperti ini mengajar di kelas real Pak Agung, kan? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Sepertinya banyak nih siswi yang tertarik ini. Apalagi udah lihat foto tadi ya, Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Kira-kira ada tanggapannya Bapak Ibu terhadap teaching Pak Agung ini? Ya, dari pendahuluan, inti dan penutupnya bagaimana tadi? Sudah Izin, mantap, Pak. Pak. Ya, mantap, Pak. Cuman Medianya kalau lebih mantap. bagus ada ice breakingnya tadi, karena mungkin ada siswa yang tidak fokus, bisa mungkin ice breakingnya diselesain oleh Pak Agung, Pak. Iya. Terima kasih, Bu Febri. Sama-sama, Itu- Pak Agung. Ya. Hari masih pagi itu soalnya, makanya Iya. Pak Agung nggak mau kasih briefing. Iya, masih semangat Kan ya. Karena pertama Pak Dadang ya, masih pagi ya. Iya Pak. Siang Dan baru. siswanya juga masih antusias Pak. Siswanya Iya. masih antusias. Belum brutal ya, Pak Dadang. Mas Pak Dadang nanti siang tuh Pak Dadang. Agak khawatir kita, Sal. Sabar ya, Pak Dadang. Kita ditandai Pak Dadang. Oke. Makanya Pak pakai strategi. Kalau milih itu jangan siang-siang di tengah. Lu telat nih. Telat, bukan karena strategi. Lu yang telat. Maksud Pak Dadang itu bukan kalau yang siang-siang itu kan udah kelaparan semua, jadi nggak ada fokus lagi ke apa namanya, ke materi, jadi nggak banyak nanya. Ya, gitu. Berarti Pak, Hari. iya.
Pak Agung, Iya, Pak. secara umum memang bagus Pak Agung. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya kan. Kenapa dengan model begitu juga saya yakin banyak siswa yang tertarik. Ya. Karena apa? Karena seperti penyiar itu Pak. Ya. Karena intonasi suara ketika mengajar itu juga menjadi perhatian bagi peserta didik. Tapi kalau intonasi datar saja, ya itu juga kurang menarik. Menarik kan situ tadi. Intonasi yang apa namanya yang berbeda-beda, ya seperti penyiar radio, ya. Kemudian ada hal-hal yang ditekankan, ya itu menjadi menarik. Ditambah lagi dengan apa tadi contoh-contoh gambar posternya yang menarik itu tadi. Guru milenial, Pak. Iya, guru milenial, betul Pak. Inovatif tuh Pak, inovatif Pak. Guru milenial, Pak. Itu baru tadi betul-betul baru tadi malam, Pak, bikin PowerPoint-nya, Pak. Itu Nah, ini baru tadi malam ya keburu-buru aja sudah bagus PowerPoint-nya, apalagi kalau dipersiapkan secara matang. Persiapannya Pak ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Situ. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.